adatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Intisarinya begini, bahwa para malaikat itu kepada Allah, kepada Tuhannya melaksanakan ibadahnya itu la yastakbirun, tidak besar kepala, tidak sombong gitu. Dia kebalikan dari tidak sombong, berarti benar-benar tawadu, ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan Allah. Di mana orang benar-benar mengagungkan Allah akan membuahkan ta'zim, tawadu. Ta'zim itu mengagungkan, maka pribadinya akan membentuk yang orang yang tawadu. Kalau sudah mengagungkan Allah, maka pasti orang itu akan menjadi manusia yang berakhlak. Kalau orang yang selalu mengagungkan Allah dan mengenal kepada kebesaran keagungan Allah, maka dia bahasanya akan baik, berpikirnya baik, berucapnya baik, bertingkahnya baik. Karena dia akan merasa di hadapan Allah dirinya hina, dirinya lemah, dirinya afas, dirinya fakir, dirinya bodoh, dirinya adalah pendosa. Nah, itu tujuan hakikatul ulia. Kita harus benar-benar merasa ta'zim kepada Allah setelah merasakan ahadiyah, syuhudul qasrah bil wahdah. Setelah melihat apapun kita ingat kepada Allah sebagai penciptanya, syuhudul qasrah bil wahdah. Ini semua alam ini sebagai bukti rahmannya Allah, nikmat besar dari Allah untuk kita. Kita dimanjakan oleh Allah, kita merasa ditolong oleh Allah, kita selalu diberi oleh Allah, kita selalu merasa dimanjakan, sehingga akan membuahkan syuhudul kasrah bil wahdah, akan membuahkan rasa takdim dan syukur kepada Allah. Selagi kita tidak merasa diberi, tidak merasa ditolong, tidak merasa dimanjakan oleh Allah, maka orang itu tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. 1000 kali kita baca alhamdulillah tanpa merasa diberi, tanpa merasa ditolong, tanpa merasa dimanja, maka itu baru membaca alhamdulillah tanpa ada rasa pujian dan syukuran. Tapi kalau merasa dimanja, merasa ditolong, merasa diberi, maka nyebut alhamdulillah itu benar-benar karena memuji dan penuh syukur kepada Allah. Nah, muji itu kan dua. Alhamdulillah itu sebenarnya kan kalimat dua, memuji dan bersyukur. Memuji kepada apa? Kepada Allah yang telah hebat, maha hebat, yang telah menciptakan semua alam, yang Allah menciptakannya tidak ada mampu makhluknya, manusia, jin sekalipun, untuk menciptakan pohon saja tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa makhluk Allah itu menciptakan air. Nah, itu saking hebatnya Allah. Maka begitu alhamdulillah dia muji kepada Allah yang telah menciptakan semua alam, dan ternyata semua alam ini untuk kita. Allah ciptakan lautan untuk kita, Allah turunkan hujan untuk kita, Allah ciptakan bulan, bintang, matahari untuk kita, termasuk Allah ciptakan semua manusia pun pada hakikatnya untuk kita. Maka dia akan menjadi syukur, memuji, ya bersyukur kepada Allah, memuji atas semua ciptaan Allah yang begitu ajib, mensyukuri ciptaannya ternyata lebih, sehingga itu akan membuahkan hakikatul ulia, menjadi orang yang benar-benar tawadu kepada Allah. Sholatnya penuh tawadu, zikirnya penuh tawadu, doanya penuh tawadu, rendah hati, dan kepada sesama makhluk pun, karena yang dilihatnya adalah Allah sebagai penciptanya, dia akan menghormati makhluknya karena memandang kepada penciptanya. Dan dia akan bicara baik kepada makhluknya karena dia takut kepada penciptanya. Sehingga dia bicaranya karena Allah, menghormatinya karena Allah, melayaninya karena Allah. Semua yang dia lakukan karena Allah. Itu minimal hakikat mulia. Ayo bareng ngopi itu, bikin kopi tuh. Kopi nak, kudu ngambil dulu lagi. Enggak. Saya ya. Ya.
Itu diingat-ingat Jasim Latifatul Qalbi Kang Anu. Bentar lagi Kang Jasim Kang Rastim sareng Irwan. Ayat Qur'annya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wallahu alam. Kita diujus. Adi cuci Pak. Segala dicuci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini dadanya sini. Sini sama aku sini. Sama aku sini. Barakallah. Sini dulu sama aku sini. Udah. Kita bangun lagi. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang latifatul qalbinya, kelembutan hatinya, tidak ingat kepadaku. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya dilupakan dalam mengingat kepadaku. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya lupa kepadaku. Nah, itu perintah dari Allah supaya hati kita tidak lupa kepada Allah. Maka latifatul qalbi diusahakan kita zikir minimal bismillah, menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Di samping setelah kita habis sholat baca thariqah, sunnahnya kita di luar perjalanan sambil duduk, sambil jalan, sambil naik motor, sambil ke sawah, bekerja, dimanapun dijadikan supaya jadi majlis zikir. Naik motornya jadikan majlis zikir. Karena orang ahli Allah itu dimanapun jadi majlis zikir. Karena yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk Allah itu bertasbih, berzikir kepada Allah. Kalau kita mengatakan zikiran itu di mana ngeriung, ada zikiran, baru majlis zikir. Wong ahli Allah dimanapun justru jadi majlis zikir. Sambil majlis zikir, naik sepeda, kerja dan sebagainya, hatinya selalu zikir, mengingat Allah. Nah, itu latifatul qalbi, belajar hatinya zikir Allah, Allah, Allah. Nah, sambil Allah, Allah di hati banyak memohon ampun lah kepada Allah. Yang kita utamakan banyak memohon ampun kepada Allah. Nanti Allah akan memberi hadiah. Itu kata apa hadis Nabi itu, man lazima istighfaran, itu tentang itu. Siapa yang selalu melazimkan, mendawamkan, mengusahakan selalu memohon ampun kepada Allah atas dosanya, itu setiap kesulitan akan dimudahkan, kegelisahan akan ditenangkan, rezekinya min haitsu la yahtasib. Tapi tolong kita memohon ampun ini bukan karena ingin rezeki mudah. Intinya kita banyak memohon ampun. Kalau sudah banyak memohon ampun, kita nerima banyak dosa, kemudian banyak memohon ampun kepada Allah, maka itu insya Allah akan diberi hadiah. Tapi jangan karena itu, tapi semata-mata kita banyak dosa. Karena 1000 kali kita baca istighfar, kalau kita tidak merasa berdosa, itu baru baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu baru bacaan, tapi masih bagus ketimbang udah. Lebih hebatnya kita merasa astagfirullahaladzim itu, atau apa, ampuni daku wahai Allah yang Maha Agung. Begitu kita zikir Allah, di hatinya ampuni daku Allah, ampuni daku Allah. Karena ingat, dosa kita begitu besar terhadap orang tua. Dosa kita begitu besar kepada ibu bapak kita dari kecil hingga dewasa, jadi kadang sampai tua kita banyak menjengkelkan, mengesalkan. Dosa kita begitu besar terhadap istri kita. Dosa kita begitu besar terhadap teman-teman kita, kepada saudara kita, tetangga kita, lebih-lebih kepada Allah. Dosa kita dari ucapan banyak bohong, ghibah, namimah, fitnah. Mata kita, pikiran kita, hati kita, itu dosa kita begitu banyak. Begitu hati zikir Allah, Allah dalam latifatul qalbi, di hatinya banyak memohon ampun, itu Allah senang. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai, menyukai orang-orang yang selalu atas dosa, orang-orang yang selalu bertobat. Nah, itu Allah senang. Terus wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang melampaui batas.
Siapa orang yang melampaui batas, diantaranya di samping ujub, ria, takabur, jahil, aniaya, sirik, dengki, dendam, unak-unak, jengkel, kesel, pembenci, rakus, pemarah, pelit, pendengki, pendendam, permusuhan, perselisihan. Di samping mabok, main, lancur, maling, bunuh, dan sebagainya. Nah, kita diusahakan zikir Allah, terus wayahna, sholatna diusahakan gitu, jangan tinggal karena untuk kepentingan kita di dunia ini timbang sesaat sebentar. Yang kaya ya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, pejabat mati, rakyat mati, artis sebagai mati. Kita mah butuh artis-artis aja ya, kayaknya dingin nih, ini musimnya mati. Itu Irwan Latifatul Qalbi. Diusahakan ingat zikir Allah, kita belajar memuja kepada Allah, banyak memohon ampun kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Orang banyak muja ke Gunung Ijo, orang muja ke mana gitu. Kita mah mujanya langsung kepada pencipta Gunung Ijo, pencipta Malampir, pencipta Gunung Bromo, Allah Rabbil Alamin. Itu diantaranya. Barangkali Amin sambil ngopi untuk kemalaman, bebas mau pulang malam nggak apa-apa. Terus kalau baca YouTube termasuk nanti di jamaah di sana disampaikan. Jadi jangan satu pihak. Cobalah baca YouTube itu dari kiai itu, dari semua kiai, supaya kita tidak begitu terjebak. Karena sekarang itu mudah membuat fatwa, sementara orang-orang alim, orang-orang soleh golongan kita ini sedang diobok-obok. Orang tua kita begitu melahirkan kita, dia berjuang supaya kita itu enak, supaya anaknya bahagia. Orang tua itu, dan tidak mau orang tua itu dirinya seperti anak itu mengikuti cara dirinya. Dalam arti dunia ekonominya, dia berjuang siang malam untuk kebahagiaan anaknya. Coba bayangkan orang tua kita, perjuangannya untuk membahagiakan kita. Mana Dede? Begitupun bangsa ini, mereka berjuang sampai meneteskan darah dan sampai memperjuangkan dan mengorbankan hartanya, keluarganya, termasuk jiwanya sendiri, supaya ingin anak cucu bangsa ini bangkit dan mengingat perjuangan masa lalu, jangan sampai teracak-acak lagi. Nah, kita harus sadar juga dengan kebangsaan, karena kalau udah kacau ini udah ribut, Allah kasihan. Yang khawatir itu kan umat Islam dasar keyakinan keimanan yang kurang, hanya banyak yang hidup sia-sia. Karena agama kadangkala dijadikan politik, di mana agama sudah dijadikan politik. Itu yang dikhawatirkan, sehingga agama itu tertukar dengan dunia. Kita harus benar-benar jeli hati dalam ngaji kepada Allah, ngaji agama itu. Nah, seperti habis saja timbang jamaah beberapa ribu lah umpamanya. Itu banyak dari kalangan partai meminta gitu. Kalau bisa saya ini sebagai sebagai tim sukses. Cuma Nabi menolak. Politik boleh kita ngikut, tapi agama jangan dibawa. Kalau Abi ikut, waduh bahaya. Karena murid Abi ini ada yang diamnya di partai yang berbeda.
ada yang di PKB. Kalau dulu zaman di PNU, ada yang di P3, ada yang di Golkar, ada yang di PDI. Mereka bertanya, di antara partai yang banyak ini yang mana yang paling bagus? Kata Abi cuma satu. Di antara partai yang sekian cuma satu yang paling bagus. Nah ini dari PDI, dari Golkar, dari PKB, dari PNU, dari P3, dari partai mana yang paling bagus nih menurut Abi? Satu kata Abi. Partai apa Bi katanya? Satu partai. Sekarang kan musim namanya sedang masyhur, itu mendunia corona. Di samping tahun ini musim pancaroba, kalau kata orang kampung